Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita. Kita akan mendiskusikan, mengenali aset atau modal yang dimiliki oleh satuan pendidikan kita. Menurut Ibu, di sekolah kita, bagaimana modal manusia yang kita miliki? Sepengetahuan saya ya mungkin dari gurunya. Oke. Rata-rata guru kami itu SDN 3 itu lebih banyak, hampir 98% sudah sarjana ya. Oh iya, iya. Selain itu ada lagi kah yang Ibu temukan gitu? Mungkin kalau dari anak-anak yang saya tahu ya mungkin karena berhubungan dengan guru juga, Iya. karena gurunya alhamdulillah tingkat pendidikannya tinggi, maka ke anak-anak didik juga cara mengajarnya dan sebagainya, attitude-nya juga lebih baik. Kemudian dari orang tua juga alhamdulillah ya antusias ya. Oke. Contohnya kalau kita ada kegiatan mereka sangat mendukung, gitu kan, sangat perhatian. Selama ini alhamdulillah baik dari guru, dari pending, contohnya OPS dengan penjaga, juga semua rajin ya. Ini kan faktor utama mendukung kegiatan sekolah. Menurut Ibu, apa saja potensi atau aset dari modal agama dan budaya yang dimiliki oleh sekolah kita? Alhamdulillah selama ini, terutama untuk guru agama ya, mereka punya program tersendiri yang menurut saya sudah sangat bagus. Nah ini akhirnya beririsan lagi ya Bu dengan modal manusia tadi Iya, ya Bu ya, betul. yang potensial yang kita Potensial. miliki, sehingga mereka punya kreativitas untuk membuat program-program keagamaan gitu ya Bu. Nah kalau di bidang budayanya nih Bu, kira-kira apa ya Bu potensi yang kita miliki? Alhamdulillah kita ini tahun kemarin pernah menjuarai tari ya. Ibu terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Aset atau modal manusia apa yang dimiliki oleh sekolah kita? Ya, oke, silakan Bilkis. Guru yang baik hati tidak memiliki sesat. Kira-kira apa saja modal politik dari sekolah yang kita miliki? Ada yang tahu? Oke, silakan Kanza. Adanya pemberian obat cacing selama 6 bulan sekali dari puskesmas. Ada lagi mungkin? Ya, saya? Adanya kerjasama dengan puskesmas untuk memberikan kesehatan kepada siswa secara rutin dari puskesmas. Ada lagi dari sisi orang tuanya? Ya, Almira. Memiliki orang tua yang mendukung saya agar bersemangat sekolah. Iya. Negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mama Nadine selaku komite dan Mama Alma dengan Mama Rasbin ya untuk kita melakukan diskusi terkait dengan tugas untuk memetakan aset yang ada di sekolah kita. Pertama kita mulai dulu dari aset atau modal manusia yang dimiliki oleh sekolah kita. Adakah modal manusia yang sekolah kita miliki untuk saat ini? Untuk di SDN kita yang ketiga untuk modal manusia, alhamdulillah Ya. kita mempunyai guru yang berdedikasi tinggi, semangatnya tinggi, kemudian dan guru juga ada beberapa juga yang sudah bersertifikat Oke. pendidikan, terus kemudian juga ada satu guru penggerak juga. Oke, dari Mama Rasbin mungkin ada Mama Alma. Kepala sekolah kita juga Ya, kompetensi, dia juga semangatnya tinggi. Oke. Untuk kemajuan di sekolah kita kan juga Siap. bagus gitu. muridnya juga untuk semangat belajar yang tinggi. Kalau disiplinnya juga Bagus, ya. kan, dari penjaga sekolahnya juga istilahnya berdedikasi tinggi juga. Oke. Jadi iya, untuk wali murid dan komite juga saling berkesinambung ya, proses kerjasamanya juga baik. Menurut
yang kita miliki di sekolah kita? Kalau dari komite, ya, kalau dari komite, alhamdulillah, komite dengan guru itu dalam harmonis, Harmonis ya. baik sekali, istilahnya itu tidak ada artinya dalam yang itu yang negatif ya, maksudnya artinya kita sama-sama berkolaborasi itu dengan baik. Setiap ada kegiatan, ada program itu kita juga sama-sama Bersinergi ya. Menurut Mawar sekalian nih, modal politik apa yang sekolah kita miliki? Terkaitnya penggunaan fasilitas yang ada di desa. Oke. Misal misalnya kita punya kegiatan keagamaan, misalnya kayak malam tadi, kegiatan anak-anak dari sekolah, seperti Iya. merayakan hari Pramuka, misalnya. Iya, iya. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar. Sebelumnya terima kasih teman-teman atas kesediaan waktunya ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah kita. Baik, yang pertama kita akan memetakan modal atau aset manusia. Nah, dari teman-teman ada nggak yang mungkin sudah mengenali modal atau aset manusia apa saja yang ada di sekolah kita? Ya, silakan Bu Putri. Kebetulan ya dari jumlah guru kita yang ada di sekolah ya itu sudah hampir 100% sarjana dari satu PGSD seringnya. Kemudian ada juga guru kita hampir 80% yang memiliki sertifikat begini sudah menjadi modal utama. Kita punya modal yaitu guru-guru yang berprofesional. Mungkin untuk di sekolah kita memiliki CGP mungkin dunia ya. Alhamdulillah kita sudah menemukan modal aset kita yang pertama terkait dengan modal manusia. Yang kedua yaitu modal sosial nih. Nah, dari teman-teman apakah sudah mengenali modal sosial yang dimiliki oleh sekolah kita? Mungkin ya, silakan. Alhamdulillah kita juga di sini setiap tahun ya alhamdulillah selalu mengadakan untuk kegiatan Maulid Nabi ya itu kita libatkan kita kerjasama dengan komite orang tua dan warga sekitar yang alhamdulillah tokoh masyarakatnya juga ikut bergabung di sini gitu. Dan waktu itu juga kita sempat mengadakan santunan ya untuk anak-anak dan juga ada yang kita ambil dari luar juga itu untuk bentuk kebangkitan sosialnya dengan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Menambahkan aja Bu ya untuk sosial ya, alhamdulillah selama saya di sini hampir 10 tahun itu saya merasa benar-benar kita guru merasakan sebuah kenyamanan berada di sekolah itu seperti rumah kedua untuk kita semua ya. Oke, sekarang ke modal yang ketiga yaitu modal politik. Modal politik apa nih teman-teman yang sekolah kita miliki? Ya silakan guys. Mia, saya akan menjawab modal politik yang dimiliki oleh sekolah kita sesuai dengan dari pemerintah ada pelatihan untuk menuju visi misi Kota Depok sesuai yaitu dengan Cyber City. Jadi pemerintah memberikan pelatihan pembelajaran kepada guru kelas 5 untuk anak-anak mempelajari teknologi informasi melalui pelatihan komputer seperti AKM melalui Chromebook ya, Chromebook yang dari pemerintah. Kemudian guru-gurunya pun diberikan Chromebook juga sebagai pelatihan untuk KM ya, untuk memperlancar dalam teknologi tersebut. Sekarang kita masuk ke modal atau aset keempat nih. Aset terakhir yang hari ini akan kita gali ya dari sekolah kita yaitu modal agama dan modal budaya. Nah, menurut teman-teman agama dan budaya sebagai aset yang dimiliki oleh sekolah kita ini apa saja? Mungkin dari guru agama ya. Oke, silakan Bu Mia. Ya, untuk modal aset agama biasanya kita setiap harinya itu sebelum anak-anak mulai pembelajaran mereka biasanya membaca
baca surah-surah pendek di kelas masing-masing. Dan kegiatan rutin kita setiap hari Jumat yaitu sholat berjamaah, duha berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, yasin dan tahlil, dan juga ada Jumat Soleh yaitu anak-anak kita ajarkan untuk beriman setiap hari Jumat. Ada lagi mungkin menambahkan. Oh iya, silakan Bu Bapak. Jadi kita itu karena kegiatan pembelajarannya itu dimulai di siang hari, jadi untuk asar berjamaah anak-anak kita bergilir untuk menjadi imam karena mereka baik laki maupun perempuan mereka sholat berjamaah. Sekolah kita alhamdulillah sudah menerapkan ini melaksanakan ekstra kurikuler. Oh iya, benar-benar ada seni musik, seni tari, dan ekstra kurikuler lainnya PJOK segalanya ada. Oke, terus itu Budia yang bahasa Sunda kita juga punya ekskul khusus itu tuh ya, Budia termasuk kan ya tuh untuk mempersiapkan pasang giri ya. Pasang giri dan ekstra kurikuler itu juga untuk mempersiapkan lomba kreativitas dari bibit ya. Terima kasih Budia. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di luar biasa ini, kenapa mereka responnya gitu. Ya artinya sangat baik sekali di solid ini luar biasa. Semua yang ada di sini kerjasamanya sangat baik sekali. Oke, baik Bapak. Terima kasih berarti. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Modal fisik apa saja yang kita miliki? Baik, tentunya modal fisik di Cipayung 3 ini alhamdulillah ya, untuk lingkungannya saja sudah nyaman, ruang udaranya juga sejuk, dan alhamdulillah di kecamatan Cipayung ini SD Cipayung 3 ini lebih luas dari yang lain. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti para ibu pertiwi. Menurut Bapak nih, selaku tokoh masyarakat di SD Cipayung 3, modal fisik apa Pak yang kita miliki di sekolah kita? Modal fisik yang pertama itu sarana ya gedung. Ini gedung training baik, sangat kuat, yang digunakan setiap hari anak kegiatan belajar mengajar. Gedung perpustakaan, kemudian UKM, dan lain-lain. Rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjadi. Menurut teman-teman di sekolah kita ini terdapat modal fisik apa saja ya? Yang silakan bisa. Mungkin untuk modal fisik di sekolah kita itu kita sudah memiliki lapangan yang memadai ya. Untuk sarana upacara mungkin setiap hari Senin. Kemudian untuk belajar olahraga atau ekskul. Kemudian yang kedua modal fisik yang kita miliki itu yang kedua ada perpustakaan. Benar. Sarana untuk anak bisa membaca ya. Kemudian yang ketiga adalah musola. Sarana ibadah. Di sekolah kita ini SDN Cipayung 3 awalnya memiliki WC itu ada 4, yaitu WC laki-laki dan WC perempuan siswa. Kemudian ada bantuan dari APBD yaitu melalui DAK ya, mendapatkan 4 lagi, berarti sekarang untuk Cipayung 3 untuk WC siswanya adalah 8. Dan juga kita memang kantin sehat. Alhamdulillah kantin sehat di belakang sekolah ada 4 ya. Ada 4 kelas di situ terdapat makanan sehat. Silakan Pak Yudi. Untuk sarana dan prasarana pendidikan olahraga, alhamdulillah di lapangan juga
secara globalnya bisa buat sepak bola. Lengkap ya Pak Yudi ya. Bulu tangkis bisa, volley bisa. Oke. Jadi sudah ada fasilitas ya sebagai sarana belajar khususnya di pembelajaran PJOK gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Yudi. Nah, modal lingkungan alam apa saja nih yang sekolah kita miliki gitu sebagai potensi? Oke, silakan Pak Indra. Lingkungan alam sih lingkungan sekolah kita ya alhamdulillah baik, karena jauh dari jalan raya untuk keamanan siswa pun terjamin lah aman. Iya, benar. Dan di pinggir sekitar sekolah ini lumayan juga asri karena masih banyak pohon. Adem ya Pak Indra ya. Menurut teman-teman, aset apa yang kita miliki dalam bidang finansial? Iya, silakan Bu. Kalau dari bidang finansial, kebetulan sekolah kita didanai oleh dua sumber bunya. Pertama, BOS reguler dari pemerintah pusat atau dari negara. Kemudian yang kedua ada juga APBD atau anggaran pembelanjaan, pendapatan dan pembelanjaan daerah gitu ya, yang dengan dua sumber ini alhamdulillah terpenuhi kebutuhan untuk pengelolaan sekolah dan juga memenuhi kebutuhan para murid, khususnya buku, kemudian alat-alat tulis yang ada dari sumber APBD dan juga prasarana-prasarana sekolah itu alhamdulillah tercukupi dari APBN dan APBD. Oke. Iya, terima kasih Bu Wiwi ya, benar ya. Demikian teman-teman, terima kasih sekali lagi, sukses untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita punya musola ya untuk tempat beribadah. Ya, Natasha. Nah, kita punya lapangan yang luas ya, Natasha ya, untuk berolahraga. Silakan Abgar. Kita contohnya untuk penggunaan sepeda seperti saya Bu. Oke, seperti Abgar yang suka bawa sepeda, sepedanya ditaruh di lahan parkir ya. Apa saja modal lingkungan atau modal alam yang dimiliki oleh sekolah kita? Ya, Riza. Sekolah kami punya banyak pohon dan terasa sejuk dan tidak panas. Oh, silakan Kanza. Sekolah kami jauh dari jalan raya sehingga saat belajar tidak terganggu atau berisik dan sehingga bisa konsentrasi dalam belajar. Menurut kalian, apa saja modal finansial yang sekolah kita miliki? Ya, Iris. Sekolah dengan gratis tanpa adanya bayaran. Oh iya. Rajab, silakan Rajab. Buku gratis. Apa? Dan kita mendapatkan buku gratis. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai nih ya menemukan, mendiskusikan 7 aset, 7 modal yang dimiliki oleh sekolah kita. Terima kasih kepada anak-anak semua, Ibu ucapkan. Silakan setelah ini kita beristirahat. Kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita. Menurut mama-mama, modal fisik apa yang dimiliki oleh sekolah kita? Model fisik, sekolah kita memiliki bangunan yang kokoh, yang alhamdulillah bermerek dulu gitu. Kemudian ruang kelasnya juga alhamdulillah memadai, sarana prasarana juga menunjang untuk proses pembelajaran anak-anak di sekolah. Kita juga punya lapangan yang lumayan bisa dikatakan luas untuk anak-anak bermain, berolahraga. Ya, untuk olahraga tradisional juga kita anak-anak udah mulai diajarkan enggrang, ada pelaksanaannya. Ada ya. Menurut mama-mama sekalian, kita punya modal lingkungan alam apa saja ya di sekolah kita? Di sekolah kita itu memiliki air yang jernih ya, begitu. Ada taman sekolah juga. Oh iya, benar-benar ada kolam ikannya. Modal finansial yang kita miliki gimana ya? Dari mana? Kalau modal finansial yang selama ini kita rasakan
dari sekolah mendukung untuk anak-anak seperti ada bantuan buku gratis, ya kan, buku tulis gratis, pensil, seperti itu kan. Jadi anak-anak tidak perlu beli lagi. Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negeri demi bakti para ibu pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati. Bapak dan Ibu serta anak-anak semuanya. Dari diskusi tersebut, saya mendapatkan aset-aset yang tidak sedikit ternyata di sekolah. Ya. Yang pertama, modal manusia yang sudah kita diskusikan kemarin adalah kita pertama memiliki kepala sekolah yang begitu bersemangat memimpin program sekolah dan senantiasa memotivasi pengembangan diri guru. Berikutnya, kita punya sebagian besar tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan S1. Lalu yang ketiga, hasilnya ini ada seorang CGP dan beberapa orang guru yang berprestasi di bidang seni dan olahraga. Lalu kita memiliki tenaga pendidikan dan kependidikan yang profesional, tidak hanya gurunya saja, tapi kita punya staf-staf TU, lalu tenaga kebersihan, tenaga keamanan yang begitu memiliki dedikasi tinggi terhadap tugasnya, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan di sekolah dapat dipenuhi dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang berikutnya adalah kita punya murid-murid yang mudah untuk diberikan bimbingan dan arahan. Lalu adanya komite dan orang tua murid yang selalu mendukung program sekolah. Ini apa saya udah berniat gitu kan, khususnya di kelas tinggi, di setiap lahan itu nanti akan dibagi-bagi. Apakah itu sudah sampai ke sana, Bu? Ya, itu pertanyaan saya itu aja. Berkaitan dengan pengelolaan kamar mandi WC toilet, alhamdulillah kita dapat bangunan untuk toilet di belakang. Bagaimana kalau untuk sumber daya manusia ini dari siswa kita juga berdayakan sehingga nanti untuk kebersihan toilet itu akan menjadi tanggung jawab kita semua. Bisa tidak untuk dibuat program atau jadwal, nah kira-kira nanti untuk anak-anak ini bisa dibuat jadwal, kemudian ada satu guru sebagai penanggung jawabnya. Terima kasih Bu Emi. Nah mungkin nanti dibuatkan lagi satu hari khusus untuk kebersihan juga. Insya Allah itu akan nyambung juga sebenarnya. Kebersihan, merawat keindahan itu sama, ada hubungannya. Semuanya harus nyaman, WC nyaman, tanah-tanaman kita juga nyaman. Dilihat, insya Allah itu satu paket ya Bu Emi ya. Nanti saya dengan Bu Mia dan mungkin nanti juga ada beberapa guru untuk menentukan, memplotkan hari apa dan kelas apa yang harus bertugas. Untuk yang pembuatan jadwal kebersihan di toilet belakang mungkin bisa mulai dari tahun ajaran pertama ini. Terima kasih teman-teman. Kita masuk modal yang kedua, yaitu modal sosial. Dari hasil diskusi yang kita temukan kemarin, kita memiliki aset di mana hubungan sosial, hubungan yang terjalin antar guru dengan kepala sekolah atau dengan staf yang lain serta dengan komite dan orang tua murid terjalin dengan sangat baik. Berikutnya yaitu modal politik. Nah, aset dari modal politik yang kita temukan kemarin, ada banyak sekali kerjasama yang sudah kita lakukan dengan dinas-dinas lain. Ya, salah satunya adalah dinas kesehatan di dalam pelaksanaan pengecekan kesehatan guru dan staf sekolah, kemudian secara rutin ya Ibu KS kita juga dalam program bias dan pemberian obat cacing per 6 bulan sekali secara rutin kepada murid. Kita memiliki budaya 5S di sekolah kita. Ada budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Berikutnya kita memiliki budaya menyambut siswa melalui konsistensi para guru-guru dalam program
guru piket di setiap harinya. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti para ibu. Terkait kemarin yang kita bicarakan adalah pemetaan kemarin ya untuk modal lingkungan alam. Oh iya, benar-benar Bu Iza ya. Kita punya ya kemarin hasil diskusi kita punya satu modal lingkungan alam, yaitu tanah yang di depan lapangan. Dari kemarin pemanfaatannya sudah, cuman belum maksimal aja karena tidak ada yang. Oke, kita lihat kali ya Bu Iza ya. Ayo. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti para Ibu Pertiwi.